juga. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dharma Yuda, program studi manajemen. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian. Terima kasih kepada yang terhormat saya ucapkan kepada dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan dosen pembimbing. Pada hari ini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kemampuan Kerja Pegawai di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Pada bab 1, pendahuluan saya menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Pada bab 2, tinjauan pustaka, saya menjelaskan pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, fungsi operasional, pengertian kinerja pegawai, dimensi kinerja, indikator kinerja, pengukuran kinerja, sasaran penilaian atau evaluasi kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pada bab 3, metode penelitian, saya menjelaskan desain penelitian, lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan penentuan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian, teknik analisis data, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka peran aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara mempunyai arti yang strategis sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berhasil, terdapat 4 faktor yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah mencapai tujuan, yaitu manusia melaksanakan keuangan, peralatan, organisasi, dan manajemen harus baik. Dalam pengelolaan sumber daya manusia terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan, karena hal ini penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Aspek-aspek manajemen SDM yang perlu diperhatikan antara lain yaitu analisa pekerjaan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan tugas pegawai, menyediakan insentif, dan penilaian prestasi kerja. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan kerja antara karyawan meningkatkan dan mengarah ke produktivitas yang lebih tinggi, menyangkut kesejahteraan umum karyawan. Bagaimana membangun kepuasan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengetahui motivasi dan kepuasan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Kedua, mengetahui kepemimpinan transformasional dengan pengaruhnya terhadap kerja pemimpin tingkat menengah di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan kerja, konflik peran, otonomi karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sumber daya manusia, keperilakuan, dan perilaku organisasi, terutama mengenai kompensasi disiplin kerja dan kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat praktis. Dengan melakukan penelitian, pengetahuan dan wawasan penelitian akan bertambah. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, pengertian manajemen. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang lebih luas agar dapat mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan pengolahannya. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen dan fungsi operasional yaitu fungsi manajerial. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian.
Fungsi operasional yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Wawancara. Wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab antara penelitian dan informan. Data ini bisa divalidasi menggunakan triangulasi. Kuesioner. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk dapat mengungkapkan data dari variabel X dan Y. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam hal ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan berisi 15 pertanyaan mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai dinas dan sertifikasi kompetensi dan pasar. Validitas instrumen penelitian. Pada penelitian ini, validitas instrumen penelitian diuji dengan SPPS. Reliabilitas instrumen penelitian. Pada penelitian ini, reliabilitas instrumen penelitian ini diuji dengan kuesioner yang sama diberikan kepada pegawai dalam instansi yang berbeda, maka setiap pegawai akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang lebih luas agar dapat mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan pengolahannya. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial dan fungsi operasional. Pertama, fungsi manajerial. Kedua, fungsi operasional. Pengertian kinerja pegawai. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dimensi kinerja. Kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu agar kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut Bernardin dan Russell, untuk mengukur dimensi kinerja dapat digunakan beberapa kriteria kinerja antara lain kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, biaya, hubungan antar perseorangan. Indikator kinerja. Untuk mengukur tingkat pelaksanaan yang mengarah pada pencapaian sasaran ada 4 ukuran yang dapat digunakan menurut Mangkunegara, yaitu kualitas beberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, kuantitas kerja seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, yang terakhir kehandalan kerja seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Pengukuran kinerja. Mangkunegara menyatakan kinerja dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Kualitas kerja, yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang dihasilkan. Kuantitas kerja, yaitu mencakup jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurun yang ditentukan. Ketetapan waktu menyangkut tentang kesesuaian waktu yang telah direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sasaran penilaian evaluasi kinerja. Sasaran dan evaluasi kinerja dikemukakan Sun Yuto dalam
Mangkunegara sebagai berikut. Pertama, membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan, selalu audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Terakhir, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperkuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangkunegara yang merumuskan bahwa human performance sama dengan ability kali motivasi. Motivasi sama dengan attitude dan situasi. Ability sama dengan knowledge kali skill. Demikianlah pemaparan proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.